Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali lewat ibadah online JKI SHBC. Haleluya, mari bersama kita memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Umat Tuhan bersukacita, amin. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan persiapkan kembali hatimu untuk masuk lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah ada habis-habisnya Tuhan. Engkau pelihara kami Bapa. Kami mengucap syukur kami punya Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu kembali, pribadi lepas pribadi. Engkau urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah roh yang sama Tuhan, Engkau curahkan bagi setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, curahan roh-Mu Tuhan Yesus, Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Kami menerima Tuhan lawatannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu semua boleh berasal daripada Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kami para jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu bagi Dia. Mari sama-sama angkat pujian ini. Percaya dalam hadirat-Nya.
bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Jangan ku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Saya jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sembah Tuhan. Sebab Dialah yang ajar bagi kami. Segala Dialah yang berkuasa. Tiada yang seperti rasakan hadirat Tuhan dimanapun engkau berada pada saat hari ini. Rasakan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas setiap hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di setiap badai kami Tuhan, kami akan Engkau angkat terbang tinggi seperti Raja Wali Tuhan Yesus. Kami akan melewati segala persoalan di dalam hidup kami, dan kami akan merasakan ketenangan jika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. benar Tuhan. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa dalam ibadah kita, ibadah tengah minggu. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan di sore yang indah ini Bapa. Kami boleh memuji, meninggikan namamu yang agung Tuhan.
Bahkan Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu Bapa yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa. Baik mereka yang ada di rumah. Mungkin mereka ada dalam perjalanan. Dimanapun Tuhan. Lawat jamah hati mereka Bapa. Agar firman yang ditaburkan ini Bapa benar-benar bertumbuh di tanah yang baik Tuhan Yesus. Bahkan boleh berakar, berbuah manis dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tidak sama Tuhan ketika kami belum mendengar firman-Mu dan kami sudah mendengar firman-Mu. Kami pasti berbeda Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, jamah setiap kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar dapat merasakan kehadiran-Mu Bapa. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Bapa. Engkaulah Tuhan Yesus yang mengurapi mulutku Tuhan. Sehingga perkataan ini benar-benar adalah perkataan-Mu Bapa, yang membuat kami diberkati. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sore hari ini kita mau belajar bersama Bapak Ibu. Tema kita kekudusan Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya 6 ayatnya yang ketiga. Yesaya 6 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Judul perikop di sini dikatakan bahwa Yesaya dipanggil Tuhan. Nah, di sini Nabi Yesaya melihat ada penglihatan di sorga bahwa para malaikat bersaut-sautan dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bahkan mereka mengatakan sampai 3 kali Bapak Ibu. Nah, ketika kita melihat kata-kata di dalam Alkitab bahwa ada 3 kali, lebih dari sekali, bahwa itu sangat penting Bapak Ibu Saudara terkasih. Di sini dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Berarti ada 3 kali. Ini penting. Nah, ini menegaskan bahwa Allah kita itu Allah yang maha kudus. Nah, kita harus sadarin ini Bapak Ibu, bahwa Allah kita itu Tuhan yang kudus. Nah, kekudusan ini berarti di dalam diri Tuhan itu tidak ada kecemaran. Hanya ada kekudusan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan Allah juga tidak mungkin berubah. Bahkan tidak bisa dicemari apapun. Allah kita Allah yang kudus. Kudus di sini artinya bahwa alamnya Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kudus itu alamnya Tuhan. Kudus itu sifatnya Tuhan. Bahkan kudus itu adalah nilainya Tuhan. Nah, sore ini yang mau kita pelajari, bahwa ketika kita ketahui bahwa Allah kita itu Allah yang kudus, dan itulah yang harus kita teladani. Dikatakan tadi bahwa kudus itu adalah alamnya Tuhan. Dikatakan tadi bahwa kudus itu adalah sifatnya Tuhan. Bahkan nilainya Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Nah, di sini yang menarik adalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Wow, luar biasa sebetulnya ciptaan Tuhan ini. Kita ini manusia ini diciptakan segambar serupa dengan Allah. Coba benar enggak? Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Apa firman Tuhan katakan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kita diciptakan itu segambar dengan Allah. Diciptakan tuh kudus. Diciptakan tuh murni oleh Tuhan. Namun karena dosa, manusia telah hilang kemuliaan Tuhan. Karena dosa Bapak Ibu. Sehingga kita kehilangan
kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa manusia kehilangan kekudusan Tuhan, kehilangan kualitas Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini firman Tuhan katakan bahwa manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Walaupun ketika penciptaan pertama manusia itu segambar serupa dengan Allah. Namun kabar baik Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus mati. Kematian Yesus Kristus di kayu salib oleh darahnya telah menyelesaikan semua dosa dan pelanggaran kita. Wow, Tuhan kita itu Tuhan yang baik Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang tidak membiarkan kita terpuruk di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini, kuduslah kita. Karena apa? Karena Tuhan kita Tuhan yang kudus. Kita harus kudus. Walaupun mungkin menurut pikiran manusia, bagaimana mungkin? Tapi Tuhan katakan, mari teladanilah aku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau belajar bersama. Ada 3 keuntungan, saudaraku. Ada 3 keuntungan kalau kita hidup kudus. Nah, siapkan hatimu Bapak Ibu, karena kita akan belajar dan menikmati firman Tuhan ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus imani bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Yang pertama, apa keuntungan kita ketika kita hidup kudus seperti perintah Tuhan? Hidup kudus syarat mutlak untuk berjalan bersama Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu, hidup kudus syarat mutlak untuk berjalan bersama Tuhan. Nah, hidup kudus menjadikan kita sahabat Tuhan. Teman baik Tuhan. Wow, luar biasa ketika kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Tuhan akan bicara kepada kita Bapak Ibu. Nah, namun tanpa kekudusan kita akan terpisah dari Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang ayat 16-nya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ini perintah kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan memanggil kita dari hidup yang menuruti hawa nafsu untuk hidup di dalam kekudusan. Untuk hidup tidak bercela. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena kekudusan itu terang. Dan kecemaran itu adalah gelap. Jadi tidak bisa bersatu. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Nah, jadi tidak ada persamaan daripada kebenaran dan kedurhakaan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini tertulis di dalam 2 Korintus 6. Ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca di rumah. Demikianlah Tuhan tidak dapat bergaul dengan orang-orang yang ada dalam kegelapan, dalam kecemaran. Nah, saudaraku terkasih, ingatlah ketika Yesus tergantung di kayu salib. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan Yesus berkata ketika ia tersalib, Eli, Eli lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu, apa arti dari perkataan Yesus ketika dia tergantung di kayu salib? Apakah dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya? Ini jawabannya saudaraku. Karena pada waktu Yesus
tergantung di kayu salib, dia memikul seluruh dosa kita, memikul dosa seluruh dunia. Maka Yesus merasa bahwa Bapa telah meninggalkan dia. Ini menggambarkan Bapak Ibu bahwa hidup kudus merupakan syarat mutlak untuk menjadi sahabat Tuhan. Nah, karena Yesus memikul dosa manusia, itulah yang dirasakan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita hidup dalam kekudusan. Tinggalkan segala kecemaran dan dosa, agar kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kita juga ingat ketika Tuhan mengajak Musa untuk bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Tuhan meminta Musa untuk meninggalkan kasutnya. Kenapa? Ketika itu Musa, kita tahu dia dibesarkan oleh Firaun, namun dia tergerak juga hatinya untuk melihat bangsanya, dan ketika ada suatu masalah dia berani membunuh bangsa Mesir. Nah, jadi ketika Tuhan memanggil Musa, dia harus meninggalkan hidup yang lama. Bahkan ketika dia mau dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya, Musa sampai dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Benarkah itu Bapak Ibu? Coba kita lihat dalam Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Jadi bisa berubah Bapak Ibu. Seorang Musa yang pernah membunuh, dia dikatakan yang paling lemah lembut di muka bumi. Nah, saya sangat percaya Bapak Ibu, ketika kita menanggalkan cara hidup kita yang lama, kita akan menjadi sahabat Allah. Dan hidup kita akan menjadi berkat, saudaraku, yang memuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, yang kedua, apa keuntungannya? Yang kedua adalah orang hidup kudus pasti berbahagia dan diberkati. Amin. Siapa yang gak mau ya Bapak Ibu ya? Semua pasti mau. Tapi syaratnya juga ada tadi kan. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Saudaraku terkasih, ketahuilah bahwa kekudusan itu dimulai dari hati. Amin. Jadi kekudusan itu dimulai dari hati. Kemudian termanifestasi keluar. Jadi dari hati kita keluar. Itulah kekudusan yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau hati kita suci Bapak Ibu, itu firman loh yang katakan, maka perbuatan kita pasti suci. Amin. Amin. Dikatakan kalau hati kita kotor, maka perbuatan kita pun kotor Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahkan firman Tuhan menegaskan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kita bisa lihat hati seseorang dari buah perkataannya dan perbuatannya, sehingga menghasilkan buah yang baik atau tidak. Coba kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kata bahagia di sini adalah jaminan bagi orang yang suci hatinya. Jadi yang kudus hatinya. Dikatakan bahwa kebahagiaan ini adalah kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan, keuntungan. Yang artinya kalau kita ingin memiliki semua ini, yaitu kesenangan, keuntungan, maka kita harus menjaga hati kita. Hati kita jangan dicemari
dengan hal-hal yang tidak baik. Ada kekudusan di hati kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu ketahuilah bahwa kebahagiaan seseorang itu tidak ditentukan banyaknya kekayaannya. Ini sering kita dengar juga dari mungkin pembicara-pembicara yang lain bahwa banyak orang-orang yang kaya tapi dia tidak bahagia. Nah, di sini dikatakan bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh banyaknya kekayaan mereka. Bahkan bukan karena tinggi jabatannya. Namun dikatakan firman Tuhan hari ini, milikilah hidup yang suci. Dan kebahagiaan itu ada di dalam hidupmu. Dan kebahagiaan itu ada mengikuti hidupmu. Kalau engkau senantiasa hidup dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup kudus, suci, dikatakan tadi melahirkan kebahagiaan. Hidup kudus akan mengalami Tuhan. Di mana Tuhan dapat dirasakan Bapak Ibu, dapat dialami. Dan hal ini termasuk berkat yang kita terima. Kuasa mujizat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Bahkan kita dikatakan tadi akan merasa bahagia. Amin. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, apa keuntungannya? Tuhan akan pakai orang yang hidup kudus. Nah, ini sore ini Tuhan ingatkan kita, ketika kita hidup dalam kekudusan, Dia akan pakai kita. Amin. Nah, artinya apa? Kudus di sini artinya itu dipisahkan Bapak Ibu, dikhususkan. Nah, kalau kita punya barang yang dipisahkan, coba kita bayangkan dulu Bapak Ibu ya. Kalau kita punya barang, sesuatu barang yang kita pisahkan dari yang lain, berarti barang itu bagaimana? Pasti barang yang berharga dong. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi demikian juga kita. Ketika kita di dalam kekudusan, kita berarti orang yang berharga. Jadi kita dikhususkan, dipisahkan, sehingga kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, sedikit contoh yang nyata untuk yang pernah kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau seseorang itu anak bangsa lah dulu ya, murid-murid atau anak bangsa yang akan dikirim mewakili negerinya, mungkin dia atlet atau sejenisnya lah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya dia akan dipisahkan dari yang lain. Dia ditaruh di asrama, makanannya dipelihara, kesehatannya dicek, dan terus dilatih sehingga dia siap untuk dipakai, diberangkatkan untuk membawa nama negerinya. Dan saya yakin ketika dia sungguh-sungguh, dia akan mencapai kemenangan. Dan bangsa, negara yang mengirim dia akan terlihat oleh bangsa yang lain. Dan bangsa itu akan dipuji oleh bangsa yang lain. Amin? Amin. Nah, demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita berani memisahkan diri dari hawa nafsu, kita memisahkan diri dari kenajisan, dari iri hati, dari ketamakan, dari kesombongan, dan dari kepahitan dan lain-lain, maka kita akan dipakai Tuhan. Amin. Menjadi apa saudaraku? Menjadi perabotan yang mulia. Jadi kita akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita berani memisahkan diri dari segala pencemaran ini. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. 2 Timotius 2 ayatnya 21, demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Nah, sama seperti Daniel, Bapak Ibu. Kita udah belajar beberapa minggu yang lalu tentang Daniel, yaitu dia berani memisahkan diri dari kenajisan dunia. Bahkan dia tidak menikmati santapan raja.
Dan apa yang terjadi untuk Daniel Bapak Ibu? Wow, dia dipakai luar biasa. Coba kita lihat dulu dalam Daniel 1 ayat 8, apa dikatakan di sana? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Nah, Daniel berani Bapak Ibu, berani memisahkan diri dari segala kemewahan itu. Apa yang terjadi ketika dia sanggup memisahkan diri? Dia dikaruniakan Tuhan hikmat 10 kali lebih cerdas dari orang-orang sezamannya. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan itu gak segan-segan memberkati kita. Ini Daniel 10 kali lebih cerdas dari teman-teman seangkatannya. Itu yang firman Tuhan katakan. Bahkan di dalam pembuangan itu dia dipakai menjadi Perdana Menteri. Berulang-ulang kali dia dipakai. Walau raja sudah ganti, dia tetap dipakai. Kenapa? Dia orang cerdas. Dia sanggup melakukan apa yang Tuhan mau. Memiliki kualitas yang luar biasa di zamannya. Dikatakan tadi 10 kali lebih cerdas. Udah kita tahu kan? Karena dia berani memisahkan diri. Tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Sama saudaraku. Berlian ketika jatuh di lumpur, dia juga tidak pernah mengurangi kilauannya. Tetap kemurniannya ada. Dan ketika orang melihat dan mengambilnya, dia akan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh pemiliknya. Sama saudaraku yang terkasih, sama dengan hidup kita. Bapak Ibu, boleh kita berada di lingkungan yang ya mungkin kurang tidak baik ya Bapak Ibu ya. Boleh kita ada di sana dan percayalah semua itu seizin Tuhan untuk membentuk kita. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan mengurangi kemurnian kita. Amin. Jangan terpengaruh dengan itu. Dan jangan mengurangi ketulusan hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Dan tetap jaga kekudusan. Nanti percayalah, karena Tuhan kita itu tidak tidur saudaraku. Tuhan kita itu melihat dan pasti akan menempatkan kita di tempat yang terhormat. Kita harus sabar. Sabar, terus kita lakukan yang terbaik. Seperti tuntunan Tuhan. Melalui firman-Nya, kita lakukan bagian kita. Maka dikatakan tadi, Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang terhormat. Jadi harus kita tahu bahwa kudus itu bukan sekedar dipisahkan dari dosa. Jadi bukan hanya dipisahkan, tapi kita akan dipakai luar biasa oleh pemilik kita. Siapa itu? Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku terkasih, sore ini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi ini perintah ya saudaraku. Jadi tetap kita harus kudus, karena ini syarat mutlak untuk menjadi murid Kristus. Dan percayalah, apa yang dijanjikan Tuhan sore hari ini kepada kita, ketika kita lakukan bagian kita, tunggu, sabar, pasti itu akan tergenapi dalam hidup kita. Dan saya ingatkan kembali, apa keuntungan kita? Yang pertama, kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Asik, kita bisa berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi pasti berbahagia dan diberkati. Walaupun belum kelihatan saudaraku terkasih, tunggu sabar. Itu janji Tuhan ya dan amin. Yang ketiga, kita akan dipakai Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Nah, jagalah kekudusanmu. Dan kekudusan ini Bapak Ibu merupakan proses yang dijalani secara terus menerus. Jadi memang harus kita miliki, tapi harus setiap hari, terus harus kita pertahankan Bapak Ibu. Dan harus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan kelihatan di setiap aspek kehidupan kita. Amin. Saya percaya sore hari ini firman
yang kita pelajari bersama-sama mengajak kita untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, karena dikatakan tadi, kuduslah kamu karena aku kudus. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari saudaraku, saya undang kita bangkit berdiri untuk berdoa bersama meresponi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas pengajaran sore hari ini, di mana Engkau mengajak kami Tuhan, agar kami terus menjaga kekudusan kami. Karena kami percaya ketika kami kudus Tuhan, kami boleh berjalan bersama Engkau Bapa. Kami pasti berbahagia dan kami diberkati. Bahkan Engkau berjanji, Engkau akan pakai kami luar biasa, menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang sore hari ini mendengar, semua diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, mereka bersemangat Bapa. Bahkan mereka boleh menjadikan ini pujian dalam hidup mereka. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini, mereka sudah diberkati. Bahkan kami Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, di ruangan ini, kami semua diberkati ya Tuhan Yesus. Anak kami sebagai media Tuhan berkati. Bahkan hamba-Mu, Ibu Yakub Tuhan berkati. Hamba sendiri Tuhan berkati. Kan kami berdoa Tuhan, biarlah tempat ini Tuhan Yesus, tempat ini Bapak, sekretariat daripada gereja kami JKS HBC Tuhan, Tuhan berkati. Yang juga menjadi kantor daripada perusahaan, daripada hamba-Mu, gembala sidang kami Bapak Andi Sebayang, Engkau berkati Tuhan. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, biarlah kemuliaan-Mu selalu terjadi di tempat ini Bapak. Seluruh karyawannya semua diberkati dalam nama Yesus. Dan seperti firman hari ini, senantiasa menjaga kekudusannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah sebentar Tuhan Yesus Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan sampaikan doa syafaat Bapa. Hamba-Mu Ibu Yakub Tuhan diberkati luar biasa. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari kita angkat saja puji. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Puji nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini, saya ada sedikit informasi buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100300566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100300566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church, atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kita bersyukur Tuhan pada siang ini. Mari satukan hati kita saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita mengadakan doa syafaat buat saudara kita, buat lingkungan kita, buat negara kita,
Saat ini Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Pada siang yang indah ini Tuhan, Engkau pertemukan bersama anak-anak-Mu yang terkasih di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau udah jaga pelihara kami dari kota Rangkas Bitung sampai ke tempat Serang ini, tempat doa ini. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada saat ini kami akan mengadakan doa syafaat bersama saudara-saudaraku yang terkasih di tempat ini. Kami serahkan keluarga besar kami di kota Rangkas Bitung Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami tolak iblis, setan, roh jahat, sakit, penyakit apapun kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami saat ini Tuhan, kami mendoakan hamba-Mu Pak Andi Sebayang serta keluarga. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi dahsyat Pak Andi Tuhan Yesus. Usaha-usahanya Tuhan, Engkau pakai Pak Andi, Engkau berkatin berlipat kali ganda. Karena kami tahu Tuhan Yesus, di dunia semakin gelap, penjahat-penjahat semakin merajalela. Kami tahu punya Allah yang dahsyat, Yesus Kristus. Kami punya Allah yang begitu besar kuasanya, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Andi serta keluarga anak-anaknya. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ibu Endah Tuhan, Engkau pakai Tuhan Yesus sebagai istri hamba Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada siang yang indah ini Tuhan Yesus, kami serahkan Ibu Neti nanti yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai Ibu Neti Tuhan, lidah bibirnya Engkau kuduskan Tuhan Yesus. Hanya firman-Mu yang akan terlontar dari lidah bibir Bu Neti Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam loh hati kami anak-anak-Mu yang saat ini mendengar. Siapapun yang mendengar Tuhan, biar mereka tahu siapa Yesus Kristus itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan rumah doa ini Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allahku Maha Pengasih dan Penyayang, melindungi, menjaga tempat ini. Kami tolak roh jahat, kami tolak rancangan-rancangan orang jahat. Patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh karyawan yang saat ini bekerja di tempat ini, Engkau pakai mereka Tuhan untuk kelebaran kerajaan surga, menjadi saksi dalam lingkungannya Tuhan Yesus. Kami tahu anak-anak pilihan-Mu ini Tuhan. Kami tahu anak yang Kau menjadi berkat kami Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Karena kami menjadi murid adalah lebih dekat kepada Bapa atau kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah hari Minggu Tuhan. Engkau kuasain Tuhan gereja di Kopassus Tuhan Yesus. Engkau jaga Tuhan gereja yang di Kopassus, bahwa kami Tuhan Yesus akan memuji membesarkan nama-Mu. Ini tempat untuk kami beribadah, untuk melebarkan kerajaan-Mu, untuk memberi kami bertobat Tuhan. Karena kami tahu hanya Yesus Kristus juru selamat kami, hanya Yesus Kristus penolong kami yang ajaib, Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah hari Minggu Tuhan, seluruh pengerja apapun mereka yang akan dikerjakan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa mereka sungguh-sungguh seia sekata, bahwa mereka benar-benar tulus hati untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami tidak bisa sebut satu persatu. Engkau lebih tahu di dalam kebutuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan.
Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang susah Engkau hiburkan, yang saat ini sedih Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan dan beri kesabaran apapun masalah mereka jemaat-Mu Tuhan. Karena mereka Tuhan benar-benar tumpuhan hati hanya Yesus Kristus penebus kami, yang saat ini belum bisa sungguh-sungguh melayani Engkau, yang saat ini belum sungguh-sungguh menjadi jemaat-Mu yang setia. Engkau ubahkan hati mereka yang sudah dibaptis, kuasain mereka dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar mereka berubah Tuhan, mereka bertobat untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, serta jajaran bawahannya sampai ke Bapak Lurah Tuhan. Engkau kuasain Tuhan Yesus. Biar Indonesia ini damai sejahtera, biar Indonesia ini menjadi saksi buat dunia lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kota Serang ini Tuhan Yesus. Kami serahkan di tangan-Mu, bahwa mereka Tuhan perlu Engkau Tuhan Yesus. Mereka perlu bimbingan-Mu Tuhan, mereka perlu tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu Rangkas Bitung dilawat Tuhan. Tolong Tuhan, Rangkas Bitung masih perlu Tuhan bimbingan, tuntunan yang terbaik, tuntunan yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Pak Andi gerakkan, Bu Endah gerakkan Tuhan, mau melayani di kota Rangkas Bitung Tuhan Yesus. Karena kami tahu Rangkas Bitung saat ini terkatung-katung Tuhan. Karena kami tahu mereka itu haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu sekali Tuhan pelayanannya Pak Andi serta Bu Endah mau melawat di kota Rangkas Bitung Tuhan Yesus. Karena mereka Tuhan benar-benar mengharapkan Tuhan, mengharapkan memberi firman, mengharapkan punya pekat ketua benar-benar gembala yang taat Tuhan. Perlu gembala yang benar-benar tanggung jawab atas kehidupan jemaat di kota Rangkas Bitung Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, karena saya benar-benar merasa sakit dan sedih melihat mereka, karena mereka harus melayani dengan bagaimana, mereka harus melakukan yang terbaik, bagaimana mereka tidak tahu. Karena saat ini tidak ada yang membimbing, saat ini tidak ada yang menuntun. Tolong Tuhan Yesus, kota Rangkas Bitung tolong Tuhan Yesus. Engkau kirim gembala dan hamba yang setia Tuhan. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Hanya berharap kepadamu Tuhan. Mempunyai gembala yang tanggung jawab atas jemaat Rangkas Bitung Tuhan. Saat ini mereka pada mengeluh, mengadu kepada saya bahwa mereka harus bagaimana, mereka harus berkumpul di mana, kami tidak tahu Tuhan. Hanya kuserahkan di tangan-Mu Tuhan Yesus. Mereka mau saya ajak ibadah ke Serang, alasannya dengan jauh dan jauh. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengirim gembala yang benar-benar tanggung jawab, gembala yang setia, gembala yang benar-benar menuntun mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat yang ada di Rangkas Bitung Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka, walaupun mereka tidak mau ke gereja-gereja lain, masih nunggu gereja yang benar-benar akan menuntun kepada mereka kepadamu yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang penuh cinta kasih. Kami tidak bisa Tuhan membalas kebaikan-Mu, kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu dahsyat. Karena Engkau Allahku yang maha tahu, karena Engkau Allahku yang maha mengerti apa menjadi kebutuhan kami, apa menjadi kebutuhan-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu Bapa. Jemaat Rangkas Bitung kuserahkan di tangan-Mu, jemaat Serang kuserahkan di tangan-Mu Bapa. Saat ini yang sedang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang saat ini mengharapkan apa yang terbaik dari Engkau, Engkau tolong Tuhan. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus, hanya kuserahkan mereka di tangan-Mu Bapa.
Tuhan Yesus, kami serahkan Bu Mary di tangan-Mu. Walaupun Bu Mary saat ini dalam kehidupan tersendiri, tapi jangan takut Bu Mary, karena Tuhan Yesus menyertai Bu Mary. Tuhan Yesus akan memberkati Bu Mary. Tuhan Yesus akan memberi kesehatan buat Bu Mary. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami tahu Bu Mary pasti bebannya berat, tapi kita jangan takut. Tuhan Yesus akan memberkati Bu Mary. Tuhan Yesus akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Bu Mary. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Andre di tangan-Mu Bapa. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau pakai dia lebih cerdas, pintar dalam sekolahnya. Kebutuhan apa, masalah di dalam sekolah, Tuhan Yesus akan cukupkan menjadi kebutuhan Pak Andre serta orang tuanya. Beri kesehatan semua, beri kekuatan dalam kehidupannya, beri berkat melimpah pekerjaannya. Papa Mama Andri, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkatin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Yakub di tangan-Mu Bapak. Rencana kehendak-Mu indah buat Pak Yakub serta keluarga kami. Kasihani Pak Yakub Tuhan, ampuni segala dosa-dosanya, karena kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tapi kami tahu rencana-Mu indah pada waktunya buat keluarga kami serta Pak Yakub. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak cucu mantu kami Tuhan. Kau beri kesehatan yang sempurna atas kehidupan anak cucu mantu kami. Kuatkan iman percaya mereka untuk selalu bersandar kepadamu, karena kami tahu Tuhan Yesus mencukupkan apa menjadi kebutuhan keluarga besar kami. Kami serahkan Filemon di tangan-Mu Tuhan. Beri Filemon cerdas, pintar, biar Tuhan Yesus dipermuliakan. Kuatkan iman percaya Filemon saat ini dalam PKL Tuhan. Jadikan Filemon berkat buat lingkungannya. Jadikan Filemon saksi di dalam lingkungan PKL-nya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, urapin Filemon. Kuatkan iman percaya Filemon buat selalu memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja Serang Tuhan. Lebih tambah lagi jemaatnya Tuhan. Biar nama-Mu dipuji, dipermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah Bapakku yang luar biasa, kami serahkan Tuhan rencana pembangunan gereja serta izin-izinnya Tuhan gereja di kota Serang. Kami bersyukur Tuhan Pak Andi menerima tanah buat pembangunan gereja. Itu karena kasih kemurahan-Mu yang ajaib buat Pak Andi Tuhan Yesus. Saat ini kami mohon kepadamu Tuhan untuk pembangunan gerejanya. Tolong Kau kirim Tuhan biaya-biayanya. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah berfirman, kalau tujuan kita benar buat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan cukupkan apa menjadi kebutuhan Pak Andi seluruhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, nanti akan ada ibadah di tempat ini Tuhan. Siapapun yang akan melayani tempat ini, Ku serahkan di tangan-Mu. Engkau pakai mereka Tuhan Yesus, yang sebagai alat-alat musik Tuhan Yesus. Engkau berkatin mereka, beri kesehatan mereka, beri kekuatan iman percaya mereka. Apapun yang mereka pegang, Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan negara Indonesia ini Tuhan, yang saat ini banyak sekali guru palsu, nabi palsu Tuhan. Tolong Tuhan, anak-anak-Mu Engkau tetap lindungi Tuhan. Engkau tetap jaga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Jauhkan dari malapetaka, bahaya nabi-nabi palsu. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Bapakku yang maha besar, kami serahkan Tuhan usaha Pak Andi yang ada di Serang ini Tuhan Yesus. Engkau kuasain Tuhan tempat ini. Engkau kirim Tuhan proyek-proyek yang baru buat Pak Andi serta Bu Endah Tuhan. Karena Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan Pak Andi, Bu Endah. Engkau tahu apa menjadi kebutuhan seluruhnya. Gereja, rumah tangga, usaha. Tuhan lebih tahu apa menjadi kebutuhannya Pak Andi, Bu Endah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
pada hari Minggu besok Tuhan, hanya Engkau yang akan menuntun anak-anak-Mu, hanya Engkau yang akan menjaga, memberi kekuatan, memberi mereka hadir haus akan firman-Mu. Engkau tuntun mereka, gerakan mereka yang saat ini belum bertobat, tolong ubahkan mereka, biar mereka bertobat untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya kasih-Mu yang tidak pernah berubah untuk kehidupan kami Tuhan. Oh iya Tuhan, kami ingat Pak Ridwan Kamil saat ini sedang susah Tuhan karena kehilangan anaknya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kehendak-Mu, rencana-Mu indah buat Pak Ridwan Kamil. Beri kesabaran, penghiburan buat Ridwan Kamil Tuhan. Lebih lagi untuk melayani rakyat yang ada di Jawa Barat Tuhan Yesus. Beri penghiburan Pak Ridwan Kamil Tuhan Yesus. Kami merasa ikut hibah Tuhan, karena anaknya sudah Engkau panggil. Tapi Tuhan Yesus akan memberi penghiburan dahsyat atas keluarga Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami angkat satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Memang benar Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kalau kita berdoa, doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh setulus hati, kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan setulus hati, Tuhan akan menyayangi, mengasihi kita, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya ini Tuhan, kami serahkan seluruh sembah doa kami di tangan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang akan menjawab doa-doa kami. Hanya Engkau Tuhan yang akan memperkenankan kami di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kekurangan kami Tuhan. Kami seringkali lalai, kami seringkali meninggalkan Tuhan, kami seringkali melupakan Tuhan. Tapi Engkau Allahku yang setia, Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang penuh cinta kasih, Engkau Allahku Yesus Kristus yang hidup. Engkau sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Engkau bangkit naik ke surga, mempersiapkan tempat buat kita anak-anaknya setia percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan angkat satu pujian. Saat ini kami akan mengakhiri doa-doa kami, karena Tuhan Yesus Allahku yang kuasa dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Penolongku, diutus Bapakku. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bisa saat ini hadir di hadapan-Mu Tuhan. Ini bukan karena kegagahan, kehebatan kami Tuhan Yesus. Ini karena kasih kemuliaan-Mu, kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa hadir di tempat ini, mendoakan saudara-saudara kami, mendoakan hamba-hamba-Mu Tuhan, dan mendoakan gembala-Mu yang ada di kota Serang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ini Tuhan, kami serahkan sembah doa kami. Seluruhnya aku serahkan di tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendoakan saudara kami karena kasih-Mu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat percaya diberkati Tuhan, mari katakan amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah diberkati dengan doa syafaat oleh hambanya. Saat ini marilah arahkan hatimu, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga besarmu, siapapun yang tinggal dengan kau diberkati. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, studimu, bahkan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Mari saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaannya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadat telah selesai, sampai bertemu Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan datang, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan datang, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan datang, syukur bagimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.